Awal ternak itu saya tahun 2017 ya. 2017 itu belum lama lah maksudnya lah ya. Ya karena perkembangan murai begitu bagus, begitu berkualitas, ya kita pengen mencoba lah. Siapa tahu hasilnya bagus. Ya, ya dengan cara cari indukan, terutama jantan dan betinanya lah. Iya gitu. Dari segi kualitas lapangan, dari durasinya, volume, irama lagunya, sama gaya itu mesti ada. Terutama itu suara dasar. Suara dasar harus ada. Suara dasar biar meluruskan gitu kan. Suara dasar maksudnya dengan suara dasar seperti apa itu? Suara dasar itu suara kecil, alur lagunya harus ada gitu. Asli murainya gitu maksudnya. Asli murainya, tapi yang kasar-kasarnya gitu ya. Kan biasanya ada yang jantan tapi dia banyak ngemplong nggak ada dasarannya lah gitu. Jadi pembawaan lagunya nanti kurang bagus kalau nggak ada suara dasar gitu. Berarti sampai segitunya ya udah dipikirkan sama Om ya? Iya. Siap. Ada berapa pasang sih Om? Alhamdulillah di rumah sementara ini ada 10 pasang ya. 10 pasang. Itu terah atau seperti apa? Kan kebanyakan teman-teman kan bilangnya kalau yang bagus-bagus, oh ini terah si A, si B, si C. Oh kalau saya kalau ngeliat terah itu emang terah bagus. Cuma harus dilihat kalau bahasa orang Jawa itu bebet bobotnya lah. Iya, dari sang kakek, jalurnya ke anak, ke cucu. Harus tahu riwayatnya dulu lah. Genetikanya harus jelas dulu gitu kan. Kalau genetikanya nggak bagus, kemungkinan di ternaknya hasilnya nggak bagus nanti ya gitu. Belum tentu gitu kalau misalkan burung bagus gitu, artinya si A nih, burung si A gitu, bagus gitu. Belum tentu genetiknya bagus juga. Belum tentu ya. Belum tentu. Karena harus merujuk pada riwayatnya itu. Riwayat dari sang kakek sama. Berapa keturunan itu Om biasanya? Minimal sampai ke kakek lah. Kakek. Kita baru pakai cucunya. Berarti atau anak-anaknya ke sana. F2-nya, F3-nya gitu ya. F2, F3 baru kita pakai. Terus Om ini, ternakan Om ini merucut ke mana? Maksudnya apakah gaya kah, apakah materi kah, ataukah emang Om udah punya planning, ini loh produk saya ini larinya ke sini gitu loh, kayak gimana itu? Kalau saya mesti komplit ya, namanya burung lapangan kan mesti ada durasi kerjanya harus bagus, terus irama lagunya juga harus bagus, volume ini saya mengandalkan di power ya. Kalau volume mungkin banyak lah yang punya. Cuma kalau power ini kan berbanding lurus dengan mental. Gitu ya. Ketika dia ditekan, dia harus melawan dengan melakukan powernya itu. Jadi bukan hanya sekedar kenceng, tapi dia punya power. Punya power. Itu andalannya di power, speed ya. Gaya gimana? Gaya ya penting ya. Karena gaya juga kan ada penilaiannya tuh. Harus masuk penilaian. Jadi gaya juga ya sebisa mungkin dicari dengan gaya yang katanya masa kini lah. Artinya gini, si Om ini ngikutin keinginan pasar, ibaratnya pemain zaman sekarang gitu, zaman now itu Om ikutin gitu ya? Ya, gitu. Ya, seenggaknya diikutin lah. Iya. Soalnya kan tren itu kan beda-beda gitu. Zaman dulu tahun 2017-an atau itu kan mungkin beda kan dengan sekarang. Kemajuan murah itu emang sekarang bagus sekali, bagus itu. Saya yang saya bikin salut ini gini, Om ini sering jual, saya lihat itu Om sering jual, dan sering jualnya ini gini loh Om. Kalau jual sih mungkin bisa ya orang itu bisa, tapi Om ini punya pelanggan gitu loh, yang beli sama Om itu bukan sekali dua kali gitu, artinya ada kepuasan di situ. Nah, untuk menjaga itu kayak gimana Om kiat-kiatnya gitu? Kiat-kiat ya pertama dari pemilihan indukan ya, itu jantan betina harus bagus. Keduanya di bidang nutrisinya. Nutrisi kalau burung lomba itu harus terpenuhi semua, dari protein, vitamin, kalsium, mineral segala macam itu harus terpenuhi di trotol itu. Nah, setelah itu mereka kan pasti ngeliat tuh kualitas si anakannya, gitu kan, cara bawain lagunya, gitu kan, dan kelebihan mungkin di saya itu karena saya pandu rawatan. Oh gitu. Iya. Garansi.
Garansi sih tidak, cuma bantu rawatan. Bantu rawatan. Iya, setidaknya bukan jual putus gitu. Iya, silaturahmi tetap dijaga. Mungkin di situ ya, mereka balik lagi mungkin di situ. Mereka puas mungkin ngambil bagus lagi gitu. Ada keluarganya ada gitu. Keluarganya ada, tetap kita jaga. Iya, terusnya juga apa sih? Untuk materi-materi seperti itu Om lebih identik nggak sih maksudnya punya identik nggak? Oh saya pakai bahorok kah, pakai ini kah gitu, pakai pasaman kah, pakai lampung kah gitu. Oh kalau yang masalah itu saya nggak terlalu pemilih ya. Tapi yang jelas dia punya kualitas lapangan. Kalau masalah lokal atau bukannya, tapi emang justru saya seneng lokal karena dia tampilannya bagus. Ya. Tampilannya dia bagus. Iya sih, di body juga kan bagus kalau lokal itu kan kita lebih menarik. Iya, di body, di ekor gitu kan. Bentuk badan juga emang bagus daripada murai-murai impor lah gitu. Iya. Gitu. Ya saya sih mulai apa sih ngikutin sih semenjak gerhana ya. Gerhana. Itu ya lumayan gitu mencolok gitu. Saya juga suka gitu kan. Ya artinya apakah andalan Om itu siapa lagi sih selain gerhana gitu kan? Terah siapa? Gerhana itu emang saya awal ternak. Selanjutnya saya punya si Arca Manik, si Tombak, ya indukan semua ya. Itu si Gensus. Ini baru masuk ini indukan yang terbaru ini. Ini lumayan lah buat saya ya. Ini si Bromo Cora lah saya kasih nama itu. Bromo Cora. Di sejarah bagus, dia di power, di volume, bawain lagunya dia fase gitu kan. Tadi pasnya panjang itu lumayan buat saya gitu. Tadi saya lihat udah panen tuh si Bromo Cora. Alhamdulillah panen ya. Ini panen perdana. Gitu. Perdana ya. Iya, ya mudah-mudahan lancar ya mudah-mudahan. Iya. Sesuai apa harapan gitu ya kan. Iya, siap. Kayak gitu. Terus kalau boleh ngasih bocoran, emang di range berapa sih kalau untuk jual? Oh masih standaran aja sih Om. Standaran ya? Standaran aja, ya paling maksimal enggak. Artinya jangan malu tanya gitu kan ya? Iya, tanya-tanya aja nggak masalah gitu. Ya sekedar info aja Om Rahmat ini, FB-nya ini Mas Rahmat ya kan? FB-nya cari aja Mas Rahmat gitu. Gitu. Arya BF ya? Iya, Arya BF. Banyak jual kemana sih Om? Saya lihat kok ke luar pulau terus sih perasaan. Alhamdulillah Om ya, luar pulau juga ada, terutama di daerah Lombok. Wah, daerah Lombok, ya sekitaran Jawa lah gitu ya. Cuma emang kalau pengiriman ke Lombok itu emang rada sulit ya. Sulit di izinnya segala macam. Tapi ya kita usahakan sih, kemana aja tetap kita kirim lah gitu. Iya, ya itulah apa sih? Saya juga pernah sih ngirim-ngirim, emang sih rada sulit. Ongkos juga lumayan ya Om. Lumayan ongkos juga. Ya mudah-mudahan bisa diperingankan sama pemerintah gitu, ada solusinya agar kita pengusaha kecil gitu kan, pengusaha kecil ini bisa berkembang. Gitu. Iya. Izin-izin ya dipermudah gitu. Emang syukur-syukur ada wadahnya gitu kan ya. Iya, siap. Itu sih harapan ya. Sekarang ini yang lagi maksudnya yang lagi stabil itu di luar itu siapa? Ada? Maksudnya stabil produk Om yang terpantau aja yang gitu. Terpantau ini yang sering laporan itu paling si Tombak ya. Dari si Gensus sama ya Arca Manik sama apa satunya ya. Lupa saya itu namanya. Ya, Gerhana masih masuk. Masih darahnya Gerhana. Iya, masih. Terus untuk crossing itu apa emang penting bagi Om? Maksudnya untuk mencari yang pas gitu kan, otomatis butuh crossing gitu kan? Iya, itu sangat penting sekali ya. Kalau misalkan kita harus tahu karakter si jantan. Kita pengen darah si jantan ini full tercetak, atau kita mengandalkan betina. Ada perpaduannya lah. Misalkan semua burung mungkin nggak sempurna, pasti nggak sempurna. Nah, kekurangannya itu nanti kita tambah. Misalkan si jantan ini kurang begini, kita tambah dari si betina. Betina itu saya punya simpenan cukup banyak ya.
itu ada yang cetak, ada yang bersifatnya dominan. Dominan ya. Iya, kalau Bromo Corah ini itu saya pakai andalan betina itu. Betina awal saya. Andalan dari Arya BF. Andalan Arya BF ini. Berarti saya pakai Nyimas Ratu itu. Berarti Bromo Corah ini kayaknya bocorannya ini kayaknya diunggulkan ini untuk besok-besok. Aduh, gitu. Harapannya saya besar sekali Om di Bromo Corah ini ya. Bromo Corah ini. Soalnya suaranya dia tembus ya. Nah, saya bilang cadas lah dia. Cara makanya saya pakai betina itu nggak yang biasa lah. Istilahnya yang menurut saya ini paling unggul. Saya coba crossing dengan Bromo Corah itu. Dengan maksud supaya menghasilkan yang maksimal lah gitu, semaksimal mungkin gitu. Iya, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin untuk si Bromo Corah ini ya. Emang lokasi ternakan di mana sih? Takut ada yang mau nanya gitu. Oh, lokasi saya di Cilegon ya, tepatnya itu di Sumampir. Nanti kalau ada yang mau hubungi ya, nanti adalah nomor-nomor WhatsApp-nya lah, gitu apa gimana lah. Nanti saya cantumin di sini. Kalau nggak ke Om Agus Rokin lah. Di channel ini. Om Agus Rokin ini, aduh, ini juru pantau saya ini. Banyak masukan dari beliau ini saya ini. Ya artinya kita kan saling sharing gitu Om. Iya, siap. Artinya selain itu juga kan saya butuh jagoan juga yang memenuhi kriteria saya gitu. Termasuk di garis bawah ini Bromo Corah ini saya udah pesan 1. Siap Om. Emang Bromo Corah ini yang inden itu cukup banyak ya. Banyak ya Bromo Corah ini. Dan harganya juga lumayan gitu. Lumayan. Iya, cuma ya kita juga pengen simpan 1 lah. Iya. Ya buat evaluasi ke depan gitu. Tiap indukan pasti kita evaluasi semua. Punya sampel 1. Harus punya sampel lah. Dari cara dia kerja, bawain lagu, pergantian lagu itu harus cepat lah. Terutama di panjang-panjang, suara-suara kecil gitu kan. Itu harus ada semua. Ini bayangan Om, si Bromo Corah itu anaknya nanti keluar kayak gimana gitu? Mungkin udah punya prediksi kan gitu, bayangan. Kalau bayangan saya dia tuh persis seperti bapaknya gitu ya. Dari katurangga dia masuk ya, dari istilahnya bentuk dada, rahang, terus buka paruhnya. Dari segi volume, insya Allah saya kira masuk semua. Ini burung sangat, cadas sekali ini. Ini terlalu neken burung ini. Powernya Om ya. Makanya saya juga ini berharap bener ya masalah ini. Bromo Corah ini. Ya mudah-mudahan Om sesuai harapan dan saya juga dikasih anaknya 1. Siap. Nanti bisa lah buat sampel-sampel lah. Iya. Bisa. Ya namanya kita kan nyari burung itu kan kadang gampang-gampang sulit ya, kecuali kita sultan gitu kan, beli burung di lapangan tinggal gitu. Tapi mencetak itu kan yang susah gitu. Nah, kebetulan Om ini kan track recordnya saya lihat itu dari perawatan bagus segala macam. Jadi ya buat sampel di sana nggak masalah lah, 1 lah gitu ya. Ya insya Allah sih saya juga emang nyari-nyari materi-materi yang bisa naik gitu. Artinya saya nyetak gitu biar bisa naik gitu. Ini kalau bicara Bromo Corah sekali lagi, emang saya lagi seneng ini Bromo Corah. Dia sekali napas itu bisa 4 lagu Om bawain lagunya. Isian 4 itu dibawain dengan 1 kali tarikan napas dia. Panjang berarti ya? Panjang bener. Terus dia kalau bahasa sini sih tandes lah gitu lah. Bawain lagunya itu dia tandes, neken gitu. Dia nggak mau ditekan sama lawan itu mundur itu dia itu nggak mau. Gitu. Dia malah balas tekan dia itu. Metalnya. Saya senangnya di situ ya. Cadasnya. Emang bener-bener factor burungnya gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan sih Om sesuai harapan semuanya Om ya. Ya namanya manusia ya sebatas syariat lah gitu ya. Kita kan berusaha buat yang terbaik lah. Gitu kan buat Kicau Mania supaya ya lancar-lancar semua kan gitu. Kompetisi lebih menarik nantinya kalau misalkan saya senang itu kompetisi itu ya sehat lah. Iya. Jelas sehat. Kita mengutamakan kualitas lah kualitas gitu kan. Iya. Buat kemajuan kita juga gitu kan. Iya. Kalau kompetitornya bagus-bagus, otomatis kan juaranya pun lebih berkualitas gitu kan. Enak dilihat, enak ditontonnya gitu kan. Itu kebanggaannya emang ada di situ ya. Kita nonton juga kalau burung-burung bagus itu seneng lah gitu lah.
Dari cara dia kerja, bawain lagu segala macam itu ya seneng saya. Ya untuk teman-teman juga yang pernah nanya-nanya sama saya kan, banyak sih Om yang nanya-nanya sama saya, inbox segala WA. Om, rekomendasi dong untuk ternakan di mana sih gitu, yang bagus yang mana gitu, yang kira-kira bagus. Saya rekomendasiin ini loh, Arya BF ini rekomendasi bagi saya gitu. Kalau teman-teman mau nyoba ya silakan gitu, hubungi Mas Rahmat, FB-nya Mas Rahmat gitu. Nanti saya cantumin di sini nomor sama FB-nya gitu kan. Silakan hubungi sendiri gitu. Terus juga ya karena kenapa saya rekomendasiin, karena saya udah ngelihat rekam jejaknya Om. Bukan hanya satu generasi yang saya lihat gitu loh. Terutama gerhana ini, karena gerhana ini mungkin cikal bakalnya Arya BF gitu ya. Pertama kali itu gerhana ya, jagoan. Terus gitu. Betinanya juga kan bisa dipakai ya. Nah, gitu. Bisa dipakai dia betinanya. Ya, saya lihat kok hasilnya bagus-bagus gitu. Di lapangan itu sering punya nama gitu. Ya lumayan aja. Artinya ya sekarang nyari burung gampang-gampang susah kan. Aduh, sangat sulit sekali ya. Ada yang bagus ya, harganya tahu sendiri kan. Iya. Gitu. Makanya kalau kita mencetak kan mungkin lebih ringan. Kayaknya kalau mencetak itu kita puasnya itu kita bisa masukin materi ya di situ kan. Betul. Sesuai keinginan. Iya. Materi-materi yang diinginkan sekarang gitu kan, lagu-lagu kasar, mau tembak gitu kan, bisa kita masukin itu. Iya, artinya Om juga bukan hanya sekedar ternak begitu aja gitu kan. Iya, siap. Memikirkan untuk cetak lapangan, bukan burung hias yang mau cetak kan. Makanya saya itu kalau melihat burung-burung sekarang itu malah terpacu gitu kan. Bukan burung hias yang mau dicetak gitu, coba burung-burung yang berkualitas gitu, yang siap adu kualitas di lapangan gitu. Oke Om, mungkin segitu dulu Om. Siap. Mudah-mudahan saya doain supaya jalan maju terus gitu Arya BF gitu. Amin. Sesuai dengan harapan semua, terutama di Bromocora ini. Iya. Ya saya juga ya minta saran-sarannya lah. Gak ada manusia yang sempurna begitu kan. Betul. Masukan-masukan itu perlu saya. Sangat penting. Iya, penting. Oke lah teman-teman Kicau Mania, begitu dulu wawancara saya dengan Mas Rahmat gitu kan. Kurang lebihnya saya minta maaf gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.